Meskipun demikian, penyebab nyeri dada tidak selalu terkait dengan organ jantung. Hal ini tergantung pada karakteristik dan lokasi. Assalamualaikum sahabat YouTubeku, jumpa lagi di channel Lestari Alam, masih di seputar pijat refleksi badan sehat tanpa obat. Di video kali ini saya mau berbagi penyebab nyeri dada dan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Namun sebelum dilanjut, saya ingin sahabat mendapatkan pahala terlebih dahulu dengan cara like dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan video terbaru dari saya. Lebih jelasnya, ayo kita simak videonya. Nyeri dada adalah salah satu gejala yang tidak boleh disepelekan. Ketika seseorang mengalami rasa sakit di dada, bisa jadi tanda penyakit jantung koroner yang berpotensi mengancam jiwa. Meskipun demikian, penyebab nyeri dada tidak selalu terkait dengan organ jantung. Hal ini tergantung pada karakteristik dan lokasi nyeri. Untuk itulah sangat penting untuk mengenali gejala tersebut agar pertolongan dapat diberikan dengan cepat dan tepat. Nyeri dada memang tidak selalu terkait dengan masalah pada jantung. Sebab ada beberapa nyeri dada juga terkait dengan masalah otot dada, paru-paru, dan lambung yang dapat memberikan gambaran serupa. Gejala nyeri dada yang diakibatkan oleh jantung. Gejala nyeri dada yang diakibatkan oleh penyakit jantung koroner biasanya dirasakan sebagai perasaan tidak nyaman seperti ditekan, diremas, terbakar, atau rasa berat di bagian tengah dada atau di dada sebelah kiri. Lokasi nyeri dada yang diakibatkan dengan masalah jantung terjadi di beberapa titik, yaitu 1. Nyeri di belakang tulang dada, 2. Nyeri di belakang tulang dada menjalar ke leher, 3. Rasa sakit dimulai dari dada ke bahu dan lengan, 4. Nyeri dada menjalar ke rahang, 5. Nyeri dada kiri bawah di ulu hati, 6. Nyeri di daerah punggung di antara kedua belikat. Rasa nyeri tersebut dapat menjalar ke leher, rahang, gigi, ulu hati, dan lengan kiri. Keluhan tersebut seringkali disertai dengan keringat dingin, sesak nafas, lemas, mual, muntah, dan terkadang rasa tidak nyaman di perut. Gejala yang tidak terkait dengan jantung. Sementara itu, rasa sakit di dada yang bukan disebabkan oleh jantung adalah sebagai berikut. Rasa asam atau asam di mulut. Rasa sakit yang hanya terjadi setelah menelan atau makan. Kesulitan menelan. Rasa sakit tergantung pada posisi tubuh. Rasa sakit yang lebih buruk ketika bernafas dalam-dalam atau batuk. Nyeri yang disertai ruam, demam, panas dingin, pilek, batuk, perasaan panik atau cemas, sakit ketika bernafas terlalu cepat dan terlalu dalam. Gejala nyeri dada yang disebabkan oleh gangguan pencernaan. Nyeri dada dapat disebabkan oleh gangguan pada sistem pencernaan. Nyeri dada karena masalah lambung biasanya disertai nyeri dan terasa ditekan pada bagian ulu hati, disertai rasa asam atau pahit pada lidah. Namun seringkali sangat sulit untuk mengetahui penyebab nyeri dada secara pasti. Sejumlah kondisi medis terkait gangguan pencernaan yang ditandai rasa sakit di dada adalah sebagai berikut. 1. Karena gout, ditandai dengan sensasi nyeri dan terbakar di belakang tulang dada. Kondisi ini terjadi saat asam lambung mengalir dari lambung ke saluran yang menghubungkan tenggorokan ke kerongkongan. Gangguan pada kerongkongan dapat membuat menelan menjadi sulit dan bahkan menyakitkan. Gejala nyeri dada yang terkait dengan paru-paru. Nyeri karena penyakit paru-paru biasanya disertai batuk dan timbul ketika menarik napas panjang. Sejumlah gangguan paru-paru yang dapat memicu timbulnya nyeri dada antara lain bekuan darah di paru-paru, radang selaput yang menutupi paru-paru juga dapat menyebabkan nyeri dada yang semakin parah saat menarik nafas atau batuk. Tekanan darah tinggi di arteri paru-paru. Kondisi ini mempengaruhi arteri yang membawa darah ke paru-paru dan dapat menyebabkan nyeri dada. Faktor lain yang menjadi pemicu nyeri dada, selain disebabkan oleh beberapa kondisi medis, nyeri dada juga dapat ditimbulkan ketika penderitanya melakukan faktor risiko tertentu, misalnya karena aktivitas berat, olahraga berat, cuaca dingin, dan stres emosional. Jika nyeri dada terjadi karena faktor tersebut, itu dapat berkurang dengan istirahat. Lalu di sini saya akan memberikan 5 cara alami untuk mengatasi nyeri dada. 1. Minum minuman hangat. Gas berlebih yang ada di dalam tubuh bisa menjadi salah satu penyebab nyeri dada yang umum. Minum minuman hangat bisa meredakan dan mengurangi gas dan kembung, sehingga rasa nyeri di dada juga dapat berkurang. Oleh karena itu dianjurkan untuk meminum teh atau susu hangat untuk meredakan dada
yang terasa nyeri. 2. Makan kacang almond. Seperti yang telah dijelaskan pada penyebab sakit dada di atas, nyeri dada kadang disebabkan oleh asam lambung. Kacang almond bisa meredakan sakit dada akibat masalah lambung yang membuat bagian dada terasa nyeri. Meskipun belum ada penjelasan pasti, tetapi kandungan dalam kacang almond dipercaya dapat meringankan gejala asam lambung yang naik. Salah satu kandungan pada kacang almond adalah zat akali yang dapat meringankan dan menetralkan asam lambung. 3. Dengan mengompres dingin. Nyeri dada terkadang disebabkan oleh ketegangan otot-otot di bagian dada. Beberapa hal yang bisa menyebabkan otot dada menegang antara lain olahraga angkat besi atau bahkan membawa atau menggendong barang-barang yang cukup berat. Penyebab lainnya adalah radang dinding dada. Kondisi ini seringkali menjadi sumber nyeri dada yang parah. Sebagai penanganan sederhana sakit dada yang diakibatkan kondisi ini, Anda bisa mengompresnya menggunakan es selama beberapa waktu. Mengompres dada dengan es bisa mengurangi ketegangan otot dan peradangan di dada, sehingga rasa sakit akan berkurang. 4. Cuka apel. Cuka apel bisa menjadi salah satu obat sakit dada alami yang bisa Anda konsumsi di rumah. Meskipun bisa menimbulkan rasa mulas ketika meminumnya. Tapi ingat sahabat, harus dicampur air. Cuka apel sangat baik untuk menangani masalah sakit dada akibat asam lambung yang naik. Beberapa orang yang mengalami sakit dada disebabkan karena perut yang tidak menghasilkan cukup asam dan akhirnya asam lambung pun naik. Dalam kasus ini, cuka sari apel dapat membantu dengan meningkatkan jumlah asam dalam perut. Senyawa cuka apel yang bernama asam asetat bisa mendorong naiknya asam di perut. Manfaat lainnya, kandungan asam asetat bisa membantu menghaluskan dan melancarkan pencernaan. 5. Kita lakukan pijat refleks. Ini merupakan titik pertama yang harus kita pijat, yang kanan yang kiri sama. Ini adalah titik jantung. Dengan cara seperti ini sahabat, kita tekan, lakukan selama hitungan 1 sampai 5 kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, lalu kita lepas. Ini lakukan sebanyak 8 kali tekanan ya. Lalu kita pindah ke titik ini sahabat. Ini ada di kaki kiri ya, ini merupakan titik jantung. Dengan cara kita tekan, lalu kita putar. Titik ini ditekan sambil diputar, lakukan selama 3 menit. Lalu kita lakukan penyebitan di area ini sahabat. Di sini terdapat urat besar, kita cubit seperti ini sahabat. Tekan sekuat tenaga, lalu kita tarik. Kita tekan sekuat tenaga, lalu tarik. Ini lakukan sebanyak 8 kali ya. Oke sahabat, cuma itu yang bisa saya berikan. Semoga aja video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan jika menurut Anda video ini bermanfaat, silahkan di-share bagikan ke sosial media yang Anda punya, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaatnya dari video ini. Oke sahabat, terima kasih.